Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam belajar ya. Tidak terasa sekarang kita sudah sampai pada materi tema 3, subtema 3, muatan IPA. Nah, kali ini kita akan belajar indikator 3.3.3, yaitu menyebutkan pengaruh nutrisi terhadap kesehatan organ pencernaan. Lalu indikator 4.3.4, yaitu membuat poster cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada layar kalian. Apa yang terjadi dengan siswa pada gambar? Benar sekali, sakit perut. Apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami gangguan pencernaan? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Makanan yang kita makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan organ pencernaan kita. Nah, makanan yang dapat membuat kita sehat adalah makanan yang bersih dan bergizi. Pada hari ini akan ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai 4 sehat 5 sempurna, lalu yang kedua kita akan bahas tentang zat gizi, dan yang ketiga buah dan manfaatnya, lalu yang keempat manfaat buah pisang. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal beberapa kandungan nutrisi atau zat gizi yang terdapat pada makanan. Berdasarkan fungsinya, kita kelompokkan menjadi 3 macam fungsi ya. Yang pertama yang berfungsi sebagai zat tenaga, terdapat pada karbohidrat dan lemak. Nah, organ-organ di dalam tubuh kita, seperti contohnya jantung, bekerja membutuhkan energi. Kemudian yang kedua, sebagai zat pembangun, terdapat pada protein dan mineral. Di dalam tubuh kita terdapat jutaan sel-sel tubuh yang bekerja setiap harinya. Fungsi dari zat pembangun adalah menggantikan sel-sel tubuh yang rusak dengan sel-sel tubuh yang baru. Kemudian yang ketiga adalah zat pengatur, terdapat pada vitamin, mineral, dan air. Fungsi zat pengatur adalah melindungi tubuh kita atau sebagai daya tahan tubuh terhadap penyakit. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk tubuh. Kandungan unsur pada karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan jenisnya, karbohidrat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida dan oligosakarida disebut juga sebagai karbohidrat sederhana. Contohnya terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Adapun serat, daun-daunan, dan pati disebut sebagai karbohidrat kompleks atau polisakarida. Pati banyak ditemukan dalam umbi-umbian seperti ketela pohon, makanan yang mengandung biji-bijian. Protein dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, membuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Kandungan unsur pada protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein merupakan molekul besar yang terdiri dari sejumlah asam amino. Protein bersumber dari hewan disebut protein hewani, atau dari tumbuhan disebut protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani contohnya adalah daging, ikan, telur, susu, dan keju. Adapun contoh protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Lemak atau lipid merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan sumber energi terbesar pada tubuh.
Lemak mampu melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan berfungsi dalam menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Kandungan unsur pada lemak terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdapat di biji-bijian seperti kelapa sawit, kelapa maupun kedelai. Selain itu, lemak juga terdapat pada hewan seperti daging atau gaji ataupun jeroan. Vitamin, mineral, dan air. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah dari beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, vitamin yang larut dalam air yaitu B dan C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Mineral berguna untuk menjaga kestabilan asam basa pada tubuh, membantu dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membentuk serta memelihara tulang. Contoh mineral yang dibutuhkan antara lain kalsium, besi, natrium, seng, maupun kalium. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu dalam proses pencernaan makanan, sebagai pelumas, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme tubuh. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan lebih khusus belajar mengenai buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Pertama, sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada pada buah. Kedua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. 3. Sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. 4. Mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Yang kelima, obat luar tubuh. Buah juga dapat dipergunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian makan pisang? Pasti sering ya. Apakah kalian suka pisang? Suka? Alhamdulillah. Nah, kalau kalian tahu manfaat pisang, sangat luar biasa. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah mak dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadikan lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan pada lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Nah, anak-anak, sekarang kalian telah tahu manfaat dari makanan yang sehat dan bergizi terhadap kesehatan organ pencernaan kita. Berikutnya adalah penugasan untuk KI 4, yaitu pada indikator 4.3.4, membuat poster cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Anak-anak, tugas poster ini bisa kalian kerjakan di kertas HVS atau di buku gambar. Bila sudah, silakan difoto lalu dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing.
Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SD Hadijah Surabaya, semoga sehat selalu, teruslah berkarya dan tetap bersahaja. Mari bersama kita berani dan melawan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jaga sholat, hidup sehat, pakai masker bila harus keluar dari rumah. Siswa SD Hadijah Surabaya bijak dalam menggunakan media, cerdas literasi digital, santun literasi digital yang bermakna. Meskipun secara virtual, tetap semangat belajar ya. Sekian dari kami, tim guru kelas 5. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.